Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan sahabat doa pagi yang terkasih. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali dalam acara Teduh Pagi GKI Gayung Sari. Mari sebelum kita mendengarkan akan sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan bersama pujian di bawah kepak sayapmu yang dipandu oleh Kak Pras. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali melintasi gunung tinggi, bagai raja wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Jemaat yang terkasih, mari kita memohon pimpinan dan hikmat Tuhan supaya kita boleh mengerti dan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersekutu bersama meskipun lewat daring atau online, tetapi biarlah meskipun melalui online kami tetap dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu ya Tuhan, dan yang Engkau yang menolong kami sehingga kami boleh mengerti dengan sungguh-sungguh firman yang disampaikan, baik kami hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah kami siap menjadi tanah yang subur, yang dapat menerima akan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun atas segala dosa dan salah kami Bapa, dan kami menyerahkan akan waktu-waktu ini di dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 30 dan ayat 31. Saya akan membacakan di sini. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Jemaat yang terkasih, pada hari ini temanya adalah beriman seperti Rahab. Siapakah Rahab dalam bacaan kitab hari ini? Apakah dia begitu istimewa sehingga disebutkan sebagai salah satu tokoh iman dalam kitab Ibrani 11? Kita dapat mengenal Rahab lebih dalam dengan membaca dalam kitab Yosua 2 dan Yosua 6. Nanti di rumah kita masing-masing bisa membaca lebih
detail ya. Rahab adalah seorang perempuan yang tinggal di kota Yeriko. Rumahnya terletak di atas tembok kota dan letaknya sangat strategis sebagai tempat penginapan para pengembara. Dan Rahab membantu menyembunyikan mata-mata Israel sehingga ia dan keluarganya tidak ikut terbunuh saat kota Yeriko direbut oleh bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua. 2. Hampir semua terjemahan Alkitab menuliskan Rahab sebagai perempuan sundal atau pelacur. Disebutkan dalam kitab Yakobus 2 ayat 25, Ibrani 11 ayat 31, juga dalam kitab Yosua 2. 3. Dalam Injil Matius 1 ayat 5, nama Rahab juga dicatat sebagai salah satu nenek moyang Yesus. Rahab menikah dengan Salmon dari suku Yehuda dan melahirkan Boaz. Boaz kemudian menikah dengan Ruth, yaitu menantu Naomi dari bangsa Moab, dan menjadi kakek buyut Raja Daud. Dalam kitab Yosua diceritakan bahwa Rahab telah mendengar tentang Allah Israel dan bertindak dengan iman. Dengan menyembunyikan mata-mata bangsa Israel, dia menghadapi resiko dibunuh jika tertangkap oleh petugas yang berwenang. Kita bayangkan kalau misalkan kita di posisi seperti Rahab, cukup sulit dan beresiko. Akan tetapi Rahab tahu apa yang harus dilakukan. Dibutuhkan langkah iman untuk keluar dari keadaan sulitnya saat itu. Rahab tidak mau ikut binasa dengan seisi Yeriko. Dia tahu jika dia tidak melakukan apa-apa maka dia akan ikut hancur dengan kota Yeriko. Untuk itu Rahab membuat keputusan secara sadar untuk melangkah dengan iman akan apa yang didengarnya tentang Allah bangsa Israel. Apa yang membuat Rahab untuk percaya beriman kepada Allah bangsa Israel? Yang pertama, Rahab mendengar bahwa Allah Yehuwa yang telah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir dengan cara mengeringkan laut Teberau, sehingga bangsa Israel bisa menyeberang dengan selamat dari kejaran bangsa Mesir. Jadi Rahab pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Rahab belum ada pada saat itu. Jadi Rahab mendengar dan dia percaya akan peristiwa yang besar itu. Yang kedua, Rahab menyaksikan sendiri dari rumahnya yang terletak di atas tembok Yeriko bahwa Tuhan Allah yang memberi kemenangan kepada bangsa Israel dengan meruntuhkan tembok kota Yeriko. Rahab menyaksikan mulai dari hari pertama di mana prajurit bangsa Israel berjalan mengelilingi kota Yeriko tanpa sepatah kata pun. Jadi hanya terdengar langkah baris. Begitu pula hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Mengelilingi kota Yeriko satu kali tanpa sepatah kata pun. Di hari yang ketujuh, prajurit bangsa Israel mengelilingi sampai 7 kali. Kemudian setelah itu ditiuplah sangkakala dan menunggu aba-aba dari Yosua. Prajurit bangsa Israel itu kemudian berteriak dengan luapan hati mereka, memuji Tuhan dengan suara yang keras. Mungkin penjaga di atas tembok yang melihat itu mungkin meremehkan. Apa sih yang dilakukan oleh prajurit bangsa Israel ini? Sesuatu yang mungkin kok cuma teriak gitu ya. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Lantai yang mereka pijak bergetar. Tembok raksasa itu berguncang, retak dan runtuh ke tanah. Tembok kota Yeriko runtuh. Tetapi
ada bagian tembok yang tetap berdiri kokoh karena perlindungan Tuhan Allah. Disitulah rumah Rahab. Rahab dan seluruh keluarganya diselamatkan karena imannya. Kata-kata Rahab yang menunjukkan imannya terdapat dalam Yosua 2 ayat 11. Yehuwa Allahmu adalah Allah di surga di atas dan di bumi di bawah. Semua hal yang ia dengar, yang Rahab dengar tentang Yehuwa, cukup membuat dia yakin akan satu hal, Allah orang Israel bisa dia andalkan. Dia beriman kepada Yehuwa. Jemaat yang terkasih, dari kisah Rahab kita belajar bahwa Allah tidak pernah menganggap seseorang tidak berharga. Dia memperhatikan kita semua dan menyelami hati setiap kita. Kalau saat ini kita seperti dalam tanda kutip Rahab-Rahab yang mungkin sedang di dalam keadaan terjepit, yang sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, entah itu karena pekerjaan, entah itu karena sakit penyakit atau pergumulan kehidupan. Mari dengan tetap beriman teguh seperti Rahab, kita terus bersandar kepada Allah yang selalu hadir menolong kita, hamba-Nya yang taat dan setia kepada-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama memuji lagu El Shaddai yang akan dipandu oleh Kak Nike. Mari Bapak Ibu yang terkasih,
Kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh belajar dari iman Rahab yang senantiasa menyandarkan segala pergumulan kehidupan hanya kepada Tuhan saja. Dengan memahami kisah Rahab ini, kami selalu bersyukur untuk kemurahan kasih-Mu dan pertolongan-Mu yang senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami juga untuk hidup berkenan kepada-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan di negara kami. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada para aparat keamanan sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik, khususnya dalam menangani masalah teroris yang sedang terjadi akhir-akhir ini dan juga kejahatan-kejahatan. Kiranya Tuhan memimpin supaya pemerintah dapat bertindak dengan tegas. Kami juga berdoa kiranya kami diberi hikmat di dalam menerima berita-berita hoaks, supaya kami dapat bersikap dengan bijaksana dalam menerima berita-berita tersebut. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk tim medis, untuk para dokter, perawat, supaya mereka juga diberikan kesehatan di dalam menangani pasien COVID. Dan kami juga berdoa untuk pelaksanaan vaksin yang sedang dilaksanakan pada saat ini, supaya dapat terdistribusikan dengan baik. Bapa Surgawi, kami berdoa pula untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, untuk Ibu Rita, Ibu Nina. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Irwan Wijaya, untuk Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, untuk Saudara Cleo, Saudara Andre, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Ponto, Ibu Sena, Bapak Dawinto, Bapak David, kakak dari Ibu Joyce. Dan mungkin ada Bapak Ibu saudara-saudara kami yang sakit yang masih belum kami sebutkan namanya. Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa menyertai di dalam proses pengobatan sehingga mereka boleh dipulihkan dari sakitnya. Kami percaya bahwa hanya kuasa darah Yesus yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu lansia. Kiranya mereka terus tetap dapat bersyukur Tuhan, dapat merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap pergumulan kehidupan ini. Karena Engkaulah sahabat kami yang sejati, sandaran hidup kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Boy, beserta dengan majelis jemaat, beserta dengan badan pelayanan, beserta dengan semua tim multimedia yang saat ini semua kegiatan dilakukan secara online. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menyertai di dalam setiap tugas pelayanan mereka, di dalam menggembalakan domba-domba-Mu, khususnya di jemaat-Mu di GKI Gayung Sari, supaya kami terus-menerus dapat merasakan pemeliharaan kasih-Mu Tuhan, dan kami juga dapat menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Dengarlah seru doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna ini, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan salah kami. Karena kami panjatkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, yang sudah menebus dan menyelamatkan kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.
Demikianlah jemaat yang terkasih, renungan yang bersama-sama kita dengar pada pagi hari ini, juga pujian dari teman-teman kita, biarlah itu memberikan kekuatan bagi kita di dalam kita melakukan segala aktivitas sepanjang hari ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat berkarya bagi Tuhan. Amin.